إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kesehatan, dalam keadaan kebaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kehidupan kita dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membicarakan bab tentang tahrim az-zulm wal amr biraddil madzalim. Bab tahrimuz zulm wal amr biraddil madzalim. Ya, artinya diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan sesuatu yang merupakan kezaliman jemaah sekalian, diselesaikan, dikembalikan kepada orang yang dizalimi tersebut. Ya, maksudnya supaya tidak berlanjut perkaranya sampai di akhirat nanti. Yang lalu jemaah sudah kita sampaikan hadis yang ke-203 atau hadis yang pertama dalam bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ke hadis yang kedua, ya, atau hadis ke-204 ya dalam urutan Riyadhus Shalihin. Ini sebuah hadis yang ringkas ya, di mana disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Rawahu Muslim. La tu'addunna al-huquqa, ya, maksudnya benar-benar akan ditunaikan ya hak-hak ila ahliha, kepada pemiliknya, kepada sahibnya, kepada orang yang memiliki hak tersebut. Ya, di sini menggunakan lam taukid ya, di la tu'addunna kemudian nun taukid ya, benar-benar akan ditunaikan ya, dari kata adda yuaddi. Ada yuaddi ya, artinya apa? Ada yuaddi, menunaikan. Ada yuaddi ya, di sini menggunakan fi'il ya, lil majhul pasif ya, la tu'addanna, artinya benar-benar akan ditunaikan. Ini arti letter lucknya ya, benar-benar akan ditunaikan. Al-huquq jamak dari hak ya, hak-hak, ila ahliha, kepada ahlinya, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ya, jadi maksudnya itu semua perkara akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kehilangan haknya akan diberi di akhirat, yang dulu ini akan diberikan apa yang dia alami tersebut di akhirat nanti. Hatta yuqada ya, sampai-sampai yuqada, akan dikisos. Yuqada ditafsirkan yuktasu ya, yuktasu ya, jadi asalnya yuqadu
Ya, di sini masuk hatta, sehingga hatta yuqada, hingga akan dikisos syatil jalha, ya, li maksudnya terhadap asyah yaitu kambing, al jalha ya kambing yang tidak bertanduk, ya kambing yang tidak bertanduk, minasyatil qarna dari kambing yang bertanduk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kambing yang tidak bertanduk, yang dulunya ditanduk oleh kambing yang bertanduk di dunianya, itu akan diselesaikan juga di akhirat. Maksudnya kambing yang tidak bertanduk itu membalas kepada kambing yang bertanduk yang dulu menanduknya di akhirat. Nanti kalau sudah selesai, lalu mereka dijadikan tanah. Hewan tersebut dijadikan apa? Tanah. Kalau manusia terus hidupnya. Ya, meskipun sudah dikisas terus hidupnya, tapi ini adalah sebagai bentuk yang menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya itu kalau sesama binatang saja diselesaikan, ya, perkara tersebut apalagi sesama manusia. Itu maksudnya kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada kata-kata gharib, ya, kata-kata yang perlu dijelaskan dalam Bahja An-Nadhirin. Yang pertama, ahluha, maksudnya ashabuha. Ya, di sini ila ahliha karena kemasukan huruf jar ila menjadi ila ahliha. Ya, ahluha ashabuha. Yuqat yaitu yuktas, kemudian al-jalha yaitu allati la qarna laha, ya kambing yang tidak bertanduk. Jadi kambing ada yang bertanduk, ada yang tidak bertanduk. Al-jalha tidak bertanduk, al-qarna yang bertanduk. Nah, kita perhatikan yang pertama dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin jamaah sekalian dijelaskan di sini di dalam Al-Madhamin Ad-Da'awiyah, ya, kandungan-kandungan hadis atau kandungan-kandungan dakwah dari hadis tersebut. Yang pertama, bayanu adlillahi ta'ala, ya, penjelasan tentang kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis di atas menjelaskan Allah itu maha adil. Salah satu bentuk adilnya di hari kiamat diselesaikan semua urusan, ya, tidak hanya manusia sampai pun pada hewan. Al-adlu min asma'illahi ta'ala. Ya, jadi sifat keadilan atau adil termasuk di antara asmaul husna. Wa bihi qamat as-samawat wal ard wa antadhama amrul khaliqah fid dunya wal akhirah. Ya, jadi denganlah langit-langit dan bumi itu tegak. Ya. Wa antadhama amrul khaliqah, ya, kemudian urusan alam ini, urusan makhluk jamaah sekalian ini bisa berjalan adalah dengan sifat kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ini jelas sekali dalam sabda beliau tadi, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Nabi SAW akhbar, ya, beliau memberitahukan bahwa di hari kiamat nanti yaumu ta'diyah, ya, hari ditunaikannya hak-hak kepada orangnya. Ya, kalau sudah mendapatkannya di dunia ya sudah, tapi kalau belum, di akhirat nanti akan diselesaikan haknya, diberikan haknya kepada orang tadi. Wa mu'aqabatu mughtasbiha, dan hukuman kepada orang yang merampas hak tersebut. Ya, mungkin orang yang dizalimi, dirampas haknya, tidak bisa menuntut di dunia, tidak bisa membalas, tidak bisa mengambil haknya. Tapi nanti di akhirat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada orangnya, kemudian dihukum orang yang merampas hak fulan tersebut di dunianya. Jadi kalau satu orang, kalau banyak orang bagaimana coba sekalian? Tentu sangat berat sekali pertanggungjawaban orang-orang yang merampas hak sesama manusia. Bahwa yaumul adli bainan nas wal qisas, ya, maka hari kiamat itu, hari kiamat di sini tentu yang dimaksud di ardil mahsyar, ya, di padang mahsyar, ya, setelah dibangkitkannya manusia. Yaitu merupakan yaumul adl, ya, hari keadilan di antara manusia. Ya, mungkin di dunia, ya, keadilan kadang tidak tercapai, tapi nanti di akhirat keadilan akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara manusia wal qisas, ya, sampai juga
kisos ya, sampai di dalam hal ini antara hewan dengan hewan lainnya ya, dicontohkan di sini kambing dengan kambing yang satunya. Kata Syekh Abdurrahman Al-Maidani, sesungguhnya al-hasyr ya, dikumpulkannya makhluk itu di hari kiamat di padang mahsyar mencakup manusia, jin dan juga para malaikat. Sampai pun hewan-hewan di muka bumi, termasuk burung-burung di muka bumi. Ya, dawabil ard wa tuyuriha. Ya, jadi ternyata tidak hanya manusia, jin, malaikat dan semua hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah satu i'tiqad ya, salah satu keyakinan kita, termasuk rukun Islam yang rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap adanya hari akhir. Salah satunya adalah al-hasyr, dikumpulkannya makhluk atau manusia dan lainnya di padang mahsyar. Amma hasrul ins wal jin fali'annahum mukallafun. Ya, adapun dikumpulkannya manusia dan jin karena mereka itu mukallaf. Ya, mukallaf itu maksudnya terbebani oleh syariat ini, teramanahi untuk menjalankan syariat, maka mereka dikumpulkan untuk mendapatkan apa yang mereka usahakan di dunianya. Adapun dikumpulkannya malaikat, falyaqumu biwadhaifihim. Ya, tujuannya apa? Ya, bukan untuk hisab para malaikat. Tujuannya untuk mereka menunaikan wadhifah, amanah-amanah, tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Adapun dikumpulkannya binatang dan juga burung-burung jamaah sekalian, maka di sini dalilnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim di dalam surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah binatang melata di muka bumi, tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka juga umat-umat seperti kalian wahai manusia. Ma farratna fil kitabi min syai', ya kami tidak meninggalkan sesuatu pun di dalam Alkitab, ya maksudnya dalam Lauhil Mahfuz. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di akhir ayat. Kemudian mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Siapa binatang tersebut? Ya, artinya jangankan manusia, binatang tersebut termasuk burung dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menguatkan ya adanya kisah kambing dengan kambing, menunjukkan mereka juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'taqidu anna dzalika ala miqdari idrakiha li ma'na adh-dhulm alladhi la taqbaluhu nafsun minan nufus mahma qallat madarikuha al-'amah. Ya. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqat lisyatil jalha minal qarna tantihuha. Di sini ada tambahan lafadz ya di bagian akhirnya, tantihuha, yang dia akan menanduknya. Ya maksudnya sebagai kisos atas dulu dia pernah ditanduk di dunianya. Wa min dzalika aidan ta'diyatuha wadhifah asy-syahada 'ala an-nas bihasabi musyahadatiha fid dunya wa taskhiriha li ta'dzibil 'usah. Ya. Wa min dzalika aidan ta'diyatuha wadhifah asy-syahadah. Ya, selain dibangkitkannya hewan-hewan itu untuk dikisos, tujuan lainnya coba sekalian supaya sebagai saksi ya untuk melihat manusia yang mereka dahulunya melihat di dunia. Ya, jadi berbeda dengan manusia yang nanti ada pahala, ada dosa, tidak demikian dengan hewan. Tapi tujuan dibangkitkannya salah satunya selain untuk dikisos ya juga untuk apa coba sekalian, untuk melihat keadaan manusia di padang mahsyar sebagaimana dulunya mereka melihat di dunianya. Wa min dzalik musyahadatuha 'iqab man dhalamaha minan nas fid dunya wa ta'widuha 'an dzalik tibqa qanunil 'adli rabbani. Yang ketiga tujuannya untuk hewan tersebut menyaksikan hukuman terhadap orang yang mendoliminya di dunia. Hukuman yang orang yang mendolimi kepada hewan tersebut akan disaksikan oleh hewan tersebut di akhirat nanti.
Dan ini sesuai dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah idza tammat al-hikmah, kalau sudah selesai hikmah semuanya terhadap hewan-hewan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkaranya fatakunu turaba. Mereka akan menjadi tanah. Ya, apa hewan-hewan tersebut menjadi tanah. Ya. Waqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min anna dzulma yuaddi bi sahibihi yaumal qiyamah ila an yakuna muflisan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di lain hadis memperingatkan umatnya dari kezaliman. Ini di hadis muflis ya jemaah sekalian, di mana beliau bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Ya, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Para sahabat menjawab, al-muflis, ya, orang yang merugi ya Rasul, yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Dalam pandangan keumuman manusia, sahabat pun berpendapat seperti itu. Yang nggak punya harta, itu orang yang merugi. Ternyata tidak seperti itu. Orang yang merugi jamaah sekalian, min ummati, dari kalangan umatku, yaitu yang datang di hari kiamat dengan sholat, dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia dulunya pernah syatama hadza, ya, pernah mencela fulan. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh fulan. Wa akala mala hadza, pernah makan harta fulan. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah fulan yang lain. Wa daraba hadza, pernah mukul fulan. Fa yu'ta hadza min hasanati, ya, maka diberikanlah kepada orang yang didolimi tadi kebaikan orang yang mendolimi tadi. Ya, sampai kalau sudah selesai, sudah habis, ya, sebelum selesai kisosnya, ukhidha min khotoyahum, akan diberikan dari kesalahan-kesalahan yang didolimi kepada yang mendolimi. Pada akhirnya faturihat alaihi thumma turiha finnar, dia pun dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Waliyadzubillah. Ya, hadis ini diriwayatkan jemaah sekalian oleh Al-Imam Muslim, ya, Al-Imam Muslim, ya, nomor hadis 2581. Al-Imam An-Nawawi mengatakan haqiqatul muflis huwal halik al-halak at-tam. Ya, jadi hakikat merugi itu bukan merugi dunia, tapi merugi yang sempurna kerugiannya, ya, yaitu orang yang demikian, ya, punya amalan tapi pada akhirnya dia hilang amalnya karena banyak kezalimannya. Kita ulangi, ya, haqiqatul muflis huwal halik, hakikat orang yang merugi yaitu orang yang binasa. Al-halakut tam, ya, kebinasaan yang sempurna. Wal ma'dum al-i'dam al-muqti. Wal ma'dum al-i'dam al-muqti. Fatukhad hasanatuhu li gharamatihi. Ya, diambil kebaikannya dengan sebab kedzalimannya sampai diberikan keburukan yang dizalimi kepadanya. Ya. Fatammat khasaratuhu wa halakuhu wa iflasuhu, maka di sini sempurna, lengkaplah kerugiannya, kebinasaannya dan iflasnya atau kerugiannya. Ini bisa dilihat lebih lanjut dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya, Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi rahimahullah taala. Kata Imam Ibnu Hubairah, hadal hadits yaqtadi, ya, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya kisos itu ya'ti ala jami'il hasanat, ya. Ya, jadi kisos itu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Hatta la yabqa minha syai', ya, sampai tidak tersisa sedikit pun. Fayambaghi liman alaihi madzalim an yastakthir minal hasanat, ya. Berarti orang yang banyak zalimnya hendaknya banyak kebaikannya. Karena nanti kebaikannya akan diambil. Ya. Berarti apa jemaah sekalian? Ibrah yang bisa diambil yaitu hendaknya kita mengurangi kezaliman dan kalau bisa meniadakan kezaliman sama sekali. Yang menyelesaikan urusan kezaliman kepada siapapun. Insyaallah demikian, ya, faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, min mawdu'ati da'wa al-hathu 'alal musara fi ada'il huquq li ahliha, ya. Jadi bersegera untuk menunaikan hak kepada orangnya, kepada pemiliknya, kepada yang memiliki hak tadi. Ya, jadi jangan merampas hak seseorang. Ya, walaupun orangnya tidak tahu, ya, walaupun orangnya lemah, ya, karena nanti di akhirat dia akan menuntut kepada kita, akan diselesaikan urusannya. Innal Islam yahris ashaddal hirs ala ta'diyatil huquqi li ahliha.
Lidha hathal mad'uwin ala dhalik wa hadha mustanbat min qawlihi la tu'addunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Fa innal haqqa idza lam yu'adda ila sahibihi fid dunya uddiya ilaihi yaumal qiyamah. Ya, jadi maksudnya itu kalau tidak ditunaikan satu hak, sebuah hak kepada seseorang akan diselesaikan urusannya sampai di hari kiamat. Misalnya ada sama sekalian hak itu, ya, hak seseorang, ya, misalnya ada sesuatu harta yang semestinya sampai kepada seseorang, ya, kemudian dia mengambil sebagian harta tersebut, nah, ini nggak boleh. Ya, misalnya ada seseorang yang perlu mendapatkan bantuan, ya, misalnya dari negara, ya, kemudian lewat kepada orang tadi, ya, kemudian tidak diberikan semuanya, diambil sebagiannya. Ya, mungkin yang diambil ini tidak tahu siapa yang ngambil, tapi nanti di akhirat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu contoh. Contoh yang lain, misalnya ada orang yang mengambil hak seseorang dalam masalah tanah misalnya. Ya, dia punya jabatan, ya, dia kemudian dengan segala cara diambil, ya, sebagian dari tanah fulan, maka ini juga termasuk perampasan hak. Perampasan hak. Dan dikiaskan dengan yang lain, apapun hak manusia, baik secara personal maupun banyak orang, ini jangan sampai seseorang tersebut mengambilnya sebagiannya atau keseluruhannya. Ya, mungkin mereka tidak bisa tahu, tapi nanti di akhirat dipertemukan oleh Allah dengan orang yang mendolimi tadi. Solusinya bagaimana jamaah sekalian? Yang mendatangi orang-orang tadi di dunianya. Wahai fulan, aku dulu pernah ngambil hakmu, ya, sekarang saya kembalikan. Wahai fulan, aku dulu pernah demikian, aku akan kembalikan. Aku dulu pernah berbuat kedoliman kepada dirimu, ya, aku akan mengembalikannya. Itu kalau harta. Kalau secara fisik, ya, minta dihalalkan, minta untuk dimaafkan sama sekalian. Ya, minta ridhonya. Ya, demikian. Tadi kan ada yang mukul, ada yang menuduh, ya, ada yang menumpahkan darah dan sebagainya. Selesaikan semua sama sekalian. Ya, beruntunglah kalau orang itu nggak punya urusan dengan orang. Ya, dalam artian nggak punya urusan kedoliman dengan orang lain, maka ini alhamdulillah, bersyukur sama sekalian. Tinggal dia memperbaiki urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena repot ini kalau masalah manusia, ya, harus ketemu orangnya, harus menyelesaikan, ya, dengan orang yang didolimi tadi. Ya, 6. Karena hadza amran bi ada'il huquq wal musara'ah, ya, jadi masalah ini adalah menunaikan hak-hak, bersegera untuk hal tersebut qabla an tanqadiya al hayat dunya, ya, sebelum selesai urusan dunianya. Ya, di antara ayat-ayat masalah hal ini jamaah sekalian, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang tidak berzakat. Sampai seperti itu, ya, orang yang tidak berzakat. Berarti dia tidak menunaikan apa? Hak fuqara wal masakin, dan orang-orang yang mendapatkan semestinya dari zakatnya, dia nggak zakat, berarti ini juga tidak menunaikan hak mereka. Ya, di sini disebutkan ayatnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah 34 sampai 35 jemaah sekalian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih, yauma yuhma 'alaiha, pada hari dipanaskan itu semua, fi nari jahannam, di neraka jahannam, fatukwa biha jibahuhum, kemudian tukwa, ya, tukwa itu disetrikakan dengannya pada dahi-dahi mereka, wa junubuhum, lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, punggung-punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah yang dulunya kalian kumpulkan untuk diri kalian, fadzuqu ma kuntum taknizun, ya, rasakanlah apa yang kalian telah kumpulkan tersebut. Ini siapa jamaah sekalian dimaksud? Orang yang mengumpulkan saja dan tidak menunaikan dari harta tersebut. Kewajibannya terhadap harta berupa zakat dari emas maupun perak tersebut. Yang ditegur, ya, dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak berzakat. Walladzina yumsikuna al-amwal, maksudnya orang-orang yang menahan hartanya, wala yu'adduna zakataha, mereka tidak menunaikan zakatnya,
wala yukhrijuna minha, mereka tidak mengeluarkan untuk hak-hak yang wajib, ya, yang mestinya dia keluarkan kepada orang lain yang merupakan ahli zakat. Fabashirhum bi'adzab muji yaumil qiyamah, gembirakan mereka dengan azab yang pedih di yaumil qiyamah nanti. Tuda' qita'adz dzahab wal fiddah finnar, ya, jadi diletakkan potongan-potongan emas dan peraknya jamaah sekalian di api. Api apa? Api neraka. Fa idza staddat hararatuha, kalau sudah memanas dengan panas yang sangat, raqat biha jibahu ashabiha, ya, jadi dibakarkan dengannya dahi-dahi orang yang memilikinya tadi, kemudian lambungnya, punggungnya, dan dikatakan dengan penuh celaan, hadza malakum alladzi amsaktumu, ya, wa mana'tum minhu huquqallah, inilah yang kalian dulu tahan harta-harta ini, kemudian kalian menghalangi dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Rasakan azab yang pedih disebabkan apa yang kalian kumpulkan. Di antara hal yang penting jamaah sekalian, masalah kalau seandainya seseorang itu menjual emas atau perak, ya, atau apapun ya secara umum perdagangan, ini penting kejujuran, ya, penting apa? Kejujuran, ya, tidak boleh karena dia menginginkan keuntungan kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, ya, misalnya tentang karat dari emas tadi misalnya, ini tidak boleh mengelabuhi pembeli, ya, kalau dia posisinya sebagai penjual atau pedagang, ya, emas misalnya, maka dia harus jujur. Tidak boleh menipu pembeli, ya, tidak boleh mengelabuhi, ya. Jadi kalau memang emasnya 22 karat, ya dikatakan seperti itu. Tidak boleh dia katakan, oh ini emasnya bagus, ya 24 karat. Tidak perlu dilakukan, ternyata kurang daripada itu. Tidak boleh, ya. Jadi jangan karena mengejar keuntungan lalu dia melakukan sesuatu yang mungkin pembelinya tidak paham. Tidak boleh. Ya, termasuk apapun, ya, dikiaskan dengan yang lain, perdagangan apapun, tidak boleh ada unsur, ya, mengelabuhi atau membuat pembeli tadi tertarik padahal tidak seperti itu keadaannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah punya emas, punya perak, maka di sini ditunaikan, ya, jamaah sekalian, zakatnya sesuai dengan kepemilikan tadi, ya, kadarnya, kemudian dia tunaikan zakatnya kepada ahlinya, yaitu 8 asnaf, ya, 1 dan nomor 2-nya fuqara wal masakin. Nah, di sini disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, qala atat imra'atan, ya, jadi telah datang 2 orang wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di tangan keduanya itu ada asawir minadz dzahab, ya, ada sesuatu dari emas, ya, semacam gelang atau apa dari emas. Faqala lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kedua wanita sahabiah tadi, atuhibbani an yusawwarakuma rabbukuma bi aswiratin minan nar atau minnar, qala ta'ala qala fa'addiya haqqa hadza alladhi fi aydiyakuma, ya. Ya, di bagian akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kepada keduanya untuk menunaikan hak dari apa yang ada di tangan mereka tersebut. Ya, artinya jangan sampai menyia-nyiakan kewajibannya terhadap emas, ya, yang dimiliki atau perak yang dimiliki tersebut. Nah, berkata Imam Al-Is bin Abdissalam, ya, ini yang punya syarah Aqidah At-Tahawiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, innama, ya, syarufat al-musara'ah ila ta'at li'annaha ahsan fit tawa'iyah wa imtithalil amr wa lima fil musara'ah min amni fawatit ta'ah wal musara'ah ila afdalil a'mal a'la rutabil musara'at, ya, wa kadzalik tarattub al-musara'at bi rutab fadail at-ta'at. Kita ulang, ya, innama syarufat al-musara'ah ila ta'at li'annaha ahsan fit tawa'iyah wa imtithalil amr, ya, jadi keadaan bersegera menuju ketaatan jemaah sekalian, ini adalah hal yang paling baik di dalam masalah ketaatan dan menunaikan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena bersegera berbuat baik, ini akan menjadikan aman baginya dari kehilangan ketaatan tadi. Ya, maksudnya itu orang kalau nggak bersegera berbuat baik, dikhawatirkan kesempatannya berbuat baik akan sirna. Ya, kalau dia menyia-nyiakan perbuatan baik, segera dilakukan, khawatirnya nggak ada kesempatan yang berikutnya. Ya, fal musara'a ila afdalil a'mal, ya, jadi bersegera kepada amal-amal yang paling afdal. Ini adalah setinggi-tinggi tingkatan musara'ah atau bersegera. Ya. Wa kadzalik tarattub al-musara'at bi rutab fadail at-ta'at. Jadi lebih lanjut bisa dilihat sama sekalian dalam kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihil Aqwali wal A'mal. Ya. Pohon pengetahuan dan keadaan dan kebaikan ucapan dan amalan. Di judul kitabnya ya, Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihil Aqwal wal A'mal, ya, Syekh Al-Imam Al-Iz bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Insyaallah demikian. Kemudian yang ketiga, badlun nushi lil mad'awin, ya. Termasuk faedahnya jemaah sekalian yaitu badl, ya. An-nusuh lil mad'awin, ya, seorang dai menyampaikan nasihat kepada umat. Nabi menyampaikan nasihat kepada para sahabat, kepada umat beliau. Demikian pula para ulama, para dai menyampaikan nasihat kepada umat supaya umat ini faham, ya, tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Inna minal mahamil asasiyah lidda'iya an yansuh al-mad'awin, ya, jadi tugas seorang dai jemaah sekalian itu menasehati. Menasehati itu berarti ya apa jemaah sekalian, ya, kebaikan, ya, mewanti-wanti mereka dari keburukan, melarang mereka, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Nah, itulah nasihat. Ya, yansuh al-mad'awin fa yahuthahum ala ma yanfa'uhum, ya, jadi seorang dai memotivasi mereka terhadap apa yang bermanfaat bagi mereka, melarang mereka dari apa yang memudaratkan. Ya, kalau demikian berarti dia telah iqtida, ya, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi badala an-nusha lil mad'awin, ya, di mana beliau, ya, begitu luar biasa dalam menyampaikan nasihat kepada umat. Ya. Ya, masalah kisos tadi jemaah sekalian, kisos kambing dengan kambing tadi, kata Imam Nawawi, wa ammal qisas minal qarna lil jalha falaysa huwa min qisasit taklif idz la taklifa 'alaiha bal huwa qisas muqabalah. Ya, jadi Imam Nawawi memberikan tanggapan tentang hadis di atas bahwasanya kisos kambing tersebut bukan kisos taklif. Bukan kisos apa? Taklif. Artinya beda dengan manusia. Tapi di sini adalah kisos muqabalah. Muqabalah itu persamaan. Persamaan, dulunya dia ditanduk maka dia menanduk di akhirat nanti. Ya, jadi bukan karena sebab dosa jemaah sekalian seperti manusia dengan yang lainnya. Di sini hanya semata-mata kisos muqabalah. Kisos yang ditunaikan untuk mempersamakan yang dulunya ditanduk sekarang menanduk. Wa yumkin an yusta'na fi hadzal maqam nush al-mad'awin, ya, bima qad yaghibu an adhanihim bima rawahu Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an min anna Abdullah ibnu Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin, ya, qala mu'arridan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini disebutkan, ya, sebuah kisah bagaimana orang-orang munafik, ya, ra'sul munafiqin, ya, tokoh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang pernah mengatakan, demi Allah, lain raja'na ilal Madinah, kalau kita sudah kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ya, orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang terhina. Ya, maksudnya yang terhina di sini Nabi SAW dan para sahabat. Ya, dia mengatakan seperti itu. Maka Umar pun mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adrib unuqa hadzal munafiq. Aku penggal saja leher orang munafik ini. Maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, da'hu, biarkan dia wahai Umar. La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Ya, jangan sampai orang itu
manusia ya membicarakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membunuh para sahabatnya. Nah, kata Imam Nawawi, fihi tarku ba'dil umur al-mukhtarah wa sabr 'ala al-mafasid khaufan min an yatarattaba 'ala dhalika mafsada a'zam minhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'allafu an-nas wa yasbir 'ala jafa'il a'rab wal munafiqin wa ghairihim ya litaqwa syaukatal muslimin wa tatim da'watil islam wa yatamakkanul iman qulubil mu'allati qulubuhum. Ya, intinya adalah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih ya kesabaran beliau terhadap sebagian ya orang-orang Arab Badui dan juga orang-orang munafikin untuk supaya kuatnya ya kaum muslimin, ya sempurnanya dakwah Islam dan teguhnya keimanan di hati orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima agama ini. Ya, ini apa hubungannya masalah? Hubungannya dengan poin yang tadi ya, dengan badlun nusuh lil mad'uwin, ya menyampaikan nasihat kepada mad'u. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yang hendak ya memenggal ya leher orang munafik tadi yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berkata Imam Nawawi, wa amma nasihah amatil muslimin wa hum man ada wulatil amar fa irsyaduhum lima solihihim fi akhiratihim wa dunyahum wa kaffil adha anhum ya fa yu'allimuhum ma yajhalunahu min dinihim. Ya, jadi adapun nasihat kepada keumuman kaum muslimin yang mereka itu selain dari para pemimpin, selain dari para pejabat jamaah sekalian, maka dengan menyampaikannya sesuatu yang membawa kemaslahatan baik untuk dunia maupun akhirat mereka. Mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui, ya, kemudian membantu mereka ya, dalam hal ucapan maupun perbuatan. Wasitru auratihim wasaddi khallatihim wadaf'il madar anhum, ya menutupi ya aib mereka, ya kemudian menutup ya atau menjauhkan kemudaratan dari mereka. Wajal bil manafi' lahum, ya memberikan kemanfaatan untuk umat, memerintahkan mereka yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Ya, sampai akhir ya ucapan beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang keempat jemaah sekalian, di antara faedah hadis tersebut at-taukid wa tarhib, ya. At-taukid wa tarhib, adanya penegasan dan adanya ancaman. Ya, di mana penegasannya? Penegasannya di bagian awal ya. Hadis la tu'addunya, ya benar-benar ditunaikan, akan ditunaikan hak-hak. Sini ada lam taukid dan juga nun at-taukid. Liyu'akid amra ta'diyatil huquq wa khuturatihi, ya ini untuk menunjukkan perintah menunaikan hak-hak dan juga bahayanya kalau tidak ditunaikan. Adapun at-tarhib, ya ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada sabda beliau yaumal qiyamah, di hari kiamat, ya sehingga orang yang mendengar ini akan tersirat dalam jiwanya bagaimana ahwal ya keadaan di yaumil qiyamah, kedahsyatannya. Wa kadzalik dzikruhu al-qawat minasyatil qarna lil jalha. Demikian pula penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya kambing dengan kambing yang satu lagi. Wa fi kulli hadza tarhib min aklil huquq. Ya, dari sini diharapkan orang yang mendengar akan berhati-hati, akan takut ya dari memakan hak orang lain, mengambil hak dari ahlinya, dari orangnya. Wal khulasah annahu tarhibun minadz-dzulm. Dan kesimpulannya, hadis di atas merupakan ancaman atau warning dari perbuatan kezaliman. Watati ahamiyah at-tarhib fi tahdhiril insan minal inghimasi fi syahawat wal i'tida' ala hududillah tabaraka wa ta'ala. Watati ahamiyah at-tarhib fi tahdhiril insan minal inghimas fi syahawat wal i'tida' ala hududillah. Ya maksudnya itu pentingnya atau urgensi memberikan
ancaman jamaah sekalian ini untuk memperingatkan manusia. Ya, jadi peringatan itu penting. Ya, tidak hanya motivasi, tidak hanya penguatan, tapi juga peringatan. Ya, supaya manusia tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam konteks keluarga, maka di sini penting ya orang tua memberikan peringatan kepada anaknya. Ya, tidak semata-mata dia memerintah saja, tapi juga melarang dari apa-apa yang bisa menggelincirkan anaknya tersebut. Ya, jadi peringatan itu penting. Seorang dai memperingatkan umatnya dari sesuatu yang membahayakan mereka. 6. Wa yuqsad bitarhib kullu ma yakhif wa yahdhar al-mad'u min 'adamil istijabah wa qabulil haqq wa thabati 'alaih wal mulahadh anna al-Qur'an al-Karim mamlu'. Ya, jadi kalau kita buka Quran Fatihah sampai An-Nas, kita dapatkan di dalamnya banyak sekali sesuatu yang bisa menarik manusia untuk menerima dakwah Islam. Wa tahdhir min rafdhiha, ya, dan peringatan dari menolaknya. Ya, mimma yadullu dalala qati'ah ala hammiyati hadzal uslub. Ya, di sini menunjukkan pentingnya uslub dua-duanya, at-targhib dan at-tarhib, motivasi dan juga ancaman di dalam berdakwah kepada umat dan tidak menyia-nyiakannya pada diri seorang dai. Sampai di situ ya syarahnya jamaah sekalian. Kita tambahkan dari yang kitab satu lagi, Bacaan Nadhirin. Kata beliau di antara fiqhul hadisnya jamaah sekalian, hadza tasrihun bihasril bahaim yaumal qiyamah wa i'adatuha kama yu'adul bashar. Ya, jadi hadis tersebut menunjukkan tasrih, ya, menunjukkan ya secara gamblang, ya, secara jelas bahwasanya hewan-hewan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kembali. Padahal sudah berkalang tanah, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibangkitkannya manusia. Seluruh hewan-hewan yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-iktisasu minal bahaim wa hiya ghairu mukallafa idzan bi iqamatil adl al-mutlaq. Ya, jadi adanya kisos antara hewan menunjukkan ditunaikannya, ditegakkannya keadilan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka bukan mukallaf, ya, tidak terbebani dengan syariat. Ya, hewan, kemudian burung dan sebagainya kan tidak terbebani dengan syariat, ya. Yang terbebani dengan syariat yaitu manusia dan jin. Meskipun demikian mereka juga ada kisosnya. Yang ketiga, wujubu ada'il huquq li ashabiha, ya. Jadi wajibnya menunaikan hak-hak kepada pemiliknya, kepada orangnya. Jadi sudah dibahas. Kemudian yaktasullahu minadh zalim wa yakun bi akhdhi hasanati zalim wa tarhi sayyiatil mazlum. Ya, jadi kisos antara manusia itu dengan cara apa? Beda dengan hewan tadi. Kalau hewan tadi ditanduk, menanduk, kalau di sini manusia diambil kebaikannya. Ya, jadi bukan yang dulunya dipukul lalu dia mukul. Bukan yang dulunya dituduh lalu dia nuduh. Tapi kisosnya bagaimana diambil kebaikan. Yang mendolimi diberikan kepada yang didolimi. Ya, sudah tidak ada maaf-maaf lagi, ya, kalau di akhirat itu. Kalau di dunia mudah memberikan maaf, kalau di akhirat tidak ada. Jadi kalau belum selesai urusannya, nanti di akhirat orang yang didolimi tadi diberi kebaikan, yang nerima dia pasti. Ya, tidak akan mengatakan sudah saya maafkan, tidak ada. Jadi ini masalah apa? Akhirat. Ya, di dunia yang ada maaf, tapi nanti di akhirat masing-masing manusia itu mentingkan dirinya sendiri. Ya, orang itu mentingkan dirinya sendiri, tidak ada urusan dengan orang lain. Ya, sampai pun orang itu sampai karena takutnya, ya, karena nggak mau masuk neraka, sampai dia itu lebih mau, lebih ridho kalau anaknya yang masuk neraka. Jadi masing-masing orang mentingkan dirinya sendiri. Ya, apa caranya selamat? Ya, kalau selamat di surga, baru mungkin dia mikir yang lain. Tapi kalau belum, masing-masing nafsi dirinya dan dirinya. Nah, yang terakhir, huququl ibad la yutajawaz anha hatta tuadda ila ashabiha. Jadi hak-hak secara hablum minan nas itu tidak dilampaui, tidak disia-siakan, tidak dilalaikan. Ya, ini terutama kepada pemegang amanah, orang-orang yang memiliki amanah
untuk menunaikan hak-hak, maka di sini harus hati-hati sama sekalian. Jadi tunaikan hak-hak manusia karena nanti akan ada keadilan ya di yaumil qiyamah nanti. Kita cukupkan ya sampai di situ syarahnya dari kitab Kunuz Riyadhus Shalihin maupun Bahja'an Nadhirin ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari hadis yang mulia ini bermanfaat dan semoga kita ditermasuk ya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang tidak memiliki kezaliman terhadap sesama manusia, dimudahkan ya hisab kita kelak di akhirat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di hadis yang berikutnya, hadis yang lebih panjang ya di pertemuan mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات